Adik-adik sekolah minggu HKBP Ancol Podomoro. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah. Dan adik-adik sudah duduk dengan rapi. Adik-adik yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadirat Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Jumpa lagi nih sama Bang Alex dan Bang Togu. Betul, di ibadah sekolah minggu. Nah Bang, kita sapa dulu ya adik-adik yuk. Kita tanya dulu nih kabarnya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, masih pada kurang semangat nih Bang. Iya, kurang semangat nih Bang. Kita siapa lagi Bang? Dengan kali Kristus. ini betul, Laskar Kristus. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Oke, udah siap nih Bang. Nah Bang, untuk ibadah kali ini apa aja sih yang perlu disiapin Bang? Yang perlu disiapin pertama-tama itu hati kita Bang. Betul. Yang kedua itu apa Bang? Alkitab, iya. betul. Dan terakhir nih, adik-adik harus jaga kesehatan dan persembahan adik-adik juga dilipat dengan rapi, nanti dimasukin ke dalam celengan. Iya. Oke Bang, sebagai pembuka kita mau angkat lagu apa nih Bang? Kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik Bang. Oke. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita angkat sekali lagi adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di surga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Saudara-saudari, adik-adik yang kekasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat ke-8 beserta dengan maksudnya. Kita bersama-sama mendengarkannya. Titah ke-8, jangan mencuri. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ucapkanlah doa ini kembali. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah Bang, habis ini kita mau masuk ke pengakuan dosa nih Bang. Perlu diingat adik-adik, kita siapin hati kita ya, karena kita mau mengakui dosa-dosa kita. Dan kita mau angkat pujian apa nih Bang? Kita kembali angkat lagu pujian nih Bang, Hati Sebagai Hamba. Oke. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik yang kekasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat bulanan kita, pengganti epistel penghantar renungan kita pada hari ini, yaitu ayat bulanan bulan Agustus, diambil dari Kitab Keluaran pasal 3 ayat ke-8. Keluaran 3 ayat 8. Kita sama-sama membacanya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Oke Bang, selanjutnya kita apa lagi nih Bang? Ya, kita mau angkat satu pujian lagi nih Bang. Kali ini lagunya yang senang-senang nih. Apa itu Bang? Hatiku penuh nyanyian. Adik-adik berdiri nggak Bang? Ya, adik-adik berdiri ya supaya kita semangat nyanyinya. Oke Bang Pentus. Hatiku penuh nyanyian,
hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Ucapkanlah kembali pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah Bang, habis ini kita mau dengar firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau persembahan dulu adik-adik. Gimana sih Bang cara untuk ngumpulin persembahannya? Nah, untuk persembahannya adik-adik persiapkan uangnya yang dikasih orang tuanya, mama papanya, lalu dilipat dengan rapi, dan nanti sambil kita mengangkat lagu, adik-adik memasukkan uangnya ke dalam celengan. Betul, dalam celengan. Nah Bang, sebagai pengantar lagu firman Tuhan dan persembahan, kita mau angkat lagu apa nih Bang? Kita angkat lagu bahasa Batak nih Bang. Betul, apa judulnya Bang? Goyau Tuhan. Oke. Tuhan marhite hatami, gohiau Tuhan marhite hatami, songoru donaru mardoau Tuhan di sumurmi, gohiau Tuhan marhite hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami, gohiau Tuhan marhite hatami, nama uas do
Tuhan marhiteha kami. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, orang tua maupun jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini kan? Pasti ada sukacita. Dan kita harus tetap semangat walaupun sampai saat ini kita masih belajar di rumah, beribadah di rumah, semua kita lakukan di rumah supaya kita sehat-sehat. Karena berkat Tuhan itu selalu mengalir dimanapun kita berdoa, Tuhan itu selalu omnipresent, hadir di mana saja. Saudara-saudara, ada di sekolah minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 5. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 5. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita boleh membuka Alkitab kita dan kita boleh membaca di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada di sekolah minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini kita sering diperhadapkan antara logika dan iman. Kalau ada sesuatu yang akan kita perbuat, sesuatu yang akan kita lakukan, sering yang bertindak adalah logika, bukan iman, bukan bagaimana kita mempercayai Yesus di dalam hidup kita. Mungkin suasana ini bisa membuat kita lelah, bisa membuat kita mulai kehilangan harapan, karena kita selalu mengandalkan logika kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi ketika kita mengandalkan iman, percaya kepada Yesus, kita yakin selalu ada harapan, karena Tuhan Yesus selalu punya cara di dalam menyembuhkan dunia ini, menolong kita yang berdoa, yang memuji Tuhan saat ini. Itulah yang terjadi dalam kehidupan seorang panglima tentara bangsa Aram yang bernama Naaman. Dia seorang panglima tentara yang dihormati, bahkan dia terkenal dengan kebaikan hatinya. Dia seorang panglima tentara yang memiliki rasa empati yang luar biasa. Tetapi
di dalam kehidupannya, walaupun dia seorang yang terkenal, terpandang, dia mengalami pergumulan, menghadapi, menderita penyakit kusta. Bagi bangsa Israel zaman dahulu atau mungkin saat ini, penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang tidak disukai orang, bahkan dikucilkan orang, bahkan jika seseorang sudah menderita penyakit kusta, mungkin harapan untuk sembuh tidak ada. Tetapi bagi Naaman, dia selalu percaya, selalu ada pertolongan yang akan datang menyembuhkan, menolong dia. Dan ternyata Tuhan itu begitu baik kepada Naaman. Ketika mereka bertempur, mereka membawa seorang perempuan bangsa Israel yang ditawan, dan melalui perempuan ini mengatakan di daerah Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman yang bernama Elia. Ternyata Naaman yang begitu rindu dengan kesembuhan berkata kepada Raja Aram supaya dia diizinkan pergi menjumpai Elia, nabi Israel di Samaria. Raja Aram juga memberikan surat dan membekali Naaman dengan beberapa persembahan yang sungguh luar biasa, emas dan perak dan lain sebagainya. Ketika Naaman bertemu dengan Elia, ternyata Elia menyuruh Naaman supaya Naaman pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan diri sebanyak 7 kali. Tetapi Naaman memandang sesuatu yang aneh dan tidak mungkin. Tetapi bagi Naaman sesuatu hal yang tidak mungkin, bagaimana mungkin orang yang sudah berpenyakit kusta, menderita yang penyakit yang parah, hanya dengan mandi mencelupkan diri di sungai Yordan 7 kali bisa sembuh. Dia sempat meragukan karena apa? Karena harapan Naaman mungkin Elia memberikan obat sebagaimana harapannya. Harapan Naaman adalah mungkin Elia memberikan sesuatu yang dia makan, yang dia oleskan di tubuhnya. Tetapi Elia hanya menyuruh Naaman mencelupkan diri selama 7 kali di sungai Yordan. Ternyata ketika Naaman mencelupkan diri selama 7 kali, saudara-saudara, dia sembuh. Dia sembuh. Ketika Naaman sembuh, maka dia bertobat dan dia menjadi orang yang percaya kepada Allah Israel. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak sekolah minggu, firman ini mengajak kita yang pertama sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah mengandalkan logikamu, jangan pernah mengandalkan pikiranmu ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, ketika kita menghadapi sebuah pekerjaan. Tetapi di setiap persoalan, di setiap kehidupan, di setiap proses belajar mengajar kita di rumah, lihatlah Tuhan punya kuasa menolong kita. Tuhan selalu menyemangati kita. Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada kita. Kita boleh beribadah walaupun di rumah. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Asal kita mengimani bagaimana cara Tuhan menolong kita. Naaman melihat, bagaimana mungkin saya sembuh dengan mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan. Naaman melihat cara yang dikatakan Elia sehingga Naaman mengandalkan logika bagaimana mungkin. Tetapi ketika Naaman melakukan perkataan Elia, dia memperoleh kesembuhan. Mungkin anak-anak Tuhan sering melihat caranya, tetapi kita mau lihat kuasa Tuhan melalui cara, melalui proses kehidupan saat ini. Walaupun kita belajar di rumah, berdoa di rumah, bekerja di rumah, yang mau kita lihat bukan caranya, tetapi Tuhan bisa bekerja melalui ibadah kita di rumah, melalui cara belajar kita di rumah. Yang penting kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus belajar, kita harus giat, kita harus berdoa, jangan pernah bosan dan selalu semangat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara,
Naaman merindukan kesembuhan. Walaupun dia bangsa Aram, tetapi dia percaya kepada Nabi Elia dan dia percaya kepada Tuhannya Elia. Itu yang membuat Naaman sembuh. Dia langsung menjumpai Elia dan melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Sama halnya dalam kehidupan kita. Apa yang kita rindukan saat ini? Pemulihan hidup. Apa yang kita rindukan saat ini? Pemulihan ekonomi, pemulihan iman. Melalui ibadah kita di gereja, kita boleh belajar di sekolah. Itu yang kita rindukan saat ini. Tetapi kita harus percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mengimani firman Tuhan, yakinlah apa yang kita rindukan, pemulihan hidup, pemulihan beribadah di gereja, pemulihan kita belajar di sekolah. Yakinlah Tuhan akan persiapkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang penting kita jangan menyerah, jangan putus asa, jangan malas belajar, jangan lebih banyak waktumu main game online daripada belajar online. Hati-hati, apalagi kalau kita lihat banyak sekarang ini anak-anak belajar by Zoom, Google Meet, kameranya off, kameranya dimatikan supaya dia bisa main game. Atau jangan-jangan kita juga hari ini ibadah tidak mendengarkan firman Tuhan karena apa? Kameranya dimatikan, tetapi dia asik main game. Kita harus fokus kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji sampai di mana kesetiaan kita beribadah di rumah, belajar di rumah. Karena itu kita harus sabar. Daud mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Sama halnya dengan Naaman, anak-anak Tuhan, mari kita berserah diri sama Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan, dua-duanya. Karena banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak pernah mengimani Tuhan melalui dua-duanya. Tidak pernah menyerapkan hidupnya melalui ibadah. Hanya badannya kelihatan beribadah, tetapi hatinya di tempat yang lain. Sabarlah. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya kalau kita tetap setia seperti Naaman. Dia memperoleh kesembuhan, mendapatkan kesembuhan, sesuatu yang tidak mungkin bagi orang banyak, tetapi bagi Tuhan mungkin dan diberikan bagi orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, tetaplah patuhi protokol kesehatan, tetap berdoa, dan selalu ingat Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui ibadah anak sekolah minggu HKBP Ancol Podomoro. Tuhan mengingatkan kami sebagaimana Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba-Mu Nabi Elia. Walaupun awalnya dia mengandalkan logika, tetapi dia percaya perkataan Elia dan dia memperoleh kesembuhan berkat anak-anak Tuhan. Seorang perempuan yang ditawan menjadi kepercayaan istri Naaman. Banyak caramu Tuhan menawarkan pertolongan kesembuhan bagi kami. Tetapi saat ini Tuhan menghendaki kami setia dan taat, beribadah di rumah, berdoa di rumah, belajar di rumah. Karena kami yakin rancangan Tuhan itulah yang terindah di dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Podomoro. Berkati semua orang tua jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, perhalado, pendeta resort, pendeta fungsional. Berkati juga petugas ibadah online. Berkati mereka Tuhan, kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dan juga pekerjaan pendidikan mereka. Berkati semua pelayanan kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini senantiasa membuat kami selalu berharap, berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan kami. Karena kami begitu rindu beribadah di bait-Mu yang kudus ini. Tetapi kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Melalui penyertaan-Mu Tuhan akan menguatkan kami.
supaya kami tetap sabar, berdoa, belajar di rumah. Dan Tuhan senantiasa memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu gerejamu, memberkati pemimpin bangsa kami, dan memulihkan hidup kami dunia ini. Di atas semuanya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke Bang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nih Bang, Ya. tadi pas khotbah apa sih poin yang boleh kita petik dari khotbah Amang Pendeta tadi Bang? Oke, tadi kan dari 2 raja-raja ya adik-adik diceritakan tentang Naaman. Naaman ini seorang panglima perang adik-adik, dan dia mau taat, makanya dia sembuh. Gitu Bang. Jadi kalau kita mau dapat kesembuhan dari Tuhan, kita mesti taat Bang. Gitu. Oke Bang, sebagai penutup kita angkat lagu apa nih Bang? Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Oke. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sekali lagi adik-adik. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah doa ini kembali. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ya, adik-adik di sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu dan juga jemaat Tuhan, kami Majelis HKBP Ancol Podomoro mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah Bang, ibadah kita udah berakhir nih Bang. Tapi sebelum kita tutup, kita harus terima kasih dulu nih sama pendeta, sama Inang Sintua, lalu pemusik dan sama tim syuting. Oke, kita mulai ya Bang. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Oke, Inang Sintua nih Bang. 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Ke Bang Pentus nih sebagai pemusik. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Pentus, Tuhan Yesus memberkati. Besok main musik lagi ya. Terakhir nih Bang, ke tim syuting. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting, Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.